Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa sharing lagi aktivitas aku yang sangatlah sederhana. Seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di perkampungan. Jangan heran ya Bunda kalau di setiap video aku tuh pasti ada yang namanya cuci piring karena memang inilah ya pekerjaan seorang ibu rumah tangga. Itu ya cuci piring, nyapu dan sebagainya kayak masak juga. Pokoknya ya begitulah ya. Tahu sendiri gitu yang namanya pekerjaan ibu rumah tangga ya itu-itu aja gitu. Dan aku juga berharap ya sama teman-teman, semoga teman-teman semua nggak bosan-bosan tonton video aku yang itu-itu aja gitu. Dan semoga, video aku tuh bisa menginspirasi, bisa memotivasi teman-teman dan juga bisa menghibur di waktu luang, teman-teman ya. Oh ya gimana nih Bunda kabarnya hari ini? Aku berharap dan aku doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya Bun, pas waktu tahun baru kemarin pada kemana aja nih? Boleh ya ditulis di kolom komentar, sharing-sharing. Adakah yang mudik ke kampung halaman atau jalan-jalan kemana gitu ya? Kalau aku mah pas waktu tahun baru kemarin, aku tuh mudik ke kampung halaman karena qadarullah hari Jumat sebelum tahun baru kemarin Abah tuh jatuh dari atas pas waktu lagi ngebenerin atau masang baja ringan di rumah sampai kaki Abah tuh ada yang robek ya atau yang terluka sampai dijahit 7 jahitan gitu Bunda. Dan ya namanya musibah itu nggak ada yang tahu ya. Jadi aku tuh awalnya mau kesannya itu pas waktu hari Minggu gitu, pengen kesananya Minggu karena Abah dapat musibah jadi alhasil aku tuh kesananya pas waktu hari Sabtunya gitu Bunda. Tapi alhamdulillah untuk sekarang Abah tuh udah mendingan ya, udah bisa jalan gitu dan mudah-mudahan bisa secepatnya sembuh total agar bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Oke deh lanjut ke videonya. Masya Allah mohon maaf aku tuh tadi jadinya cerita ya atau curhat ya di video ini, tapi nggak apa-apa ya, beraktivitasnya tuh sambil bercerita ya, karena kalau nggak sambil bercerita atau sambil ngobrol kan nggak enak gitu ya Bunda. Kadang aku tuh juga suka bingung gitu loh Bunda kalau aku tuh bikin video mau ngomong apa gitu. Apakah ada nih teman-teman yang sama kayak aku kalau bikin video kadang suka bingung mau ngomong apa gitu ya. Nah, ini tadi tuh alhamdulillah ya teman-teman, aku udah beres mencuci piring dan lanjut tadi masak nasi juga. Ini tuh aktivitas aku di pagi hari, tepatnya di jam setengah 5 pagi ya, sebelum azan subuh. Dan ini tuh udah sekitar jam 5-an ya, aku tuh posisinya pas waktu nyapu teras ini udah sholat subuh ya. Dan tadi tuh langitnya juga udah kelihatan agak terangan gitu. Nggak tahu kenapa ya teman-teman kalau sekarang tuh jam 4, jam 5 atau setengah 5 itu kayaknya kelihatannya cepet cerahnya gitu ya langitnya, beda di zaman dulu. Kalau di zaman dulu itu kan kalau jam 4, setengah 5 itu kan masih gelap gitu ya, masih kayak malam gitu, tapi kalau sekarang itu kayaknya cepet paginya gitu ya, cepet cerahnya gitu sih langitnya. Oh ya teman-teman, apa nih harapan di tahun 2025 ini? Kalau aku mah simpel aja ya, harapannya itu aku tuh pingin menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan semoga keluargaku menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anakku menjadi anak yang solih, ahli ilmu, ahli ibadah ya. Semoga anak-anakku suatu saat nanti bisa membawa orang tuanya itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kalau teman-teman apa nih harapan di tahun 2025 ini? Alhamdulillah ya teman-teman, kita tuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih diberikan nafas ya, masih diberi umur panjang, diberi kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Untuk hari ini tuh aku tuh masaknya itu diawali dari jam setengah 5 ya, atau beraktivitasnya di pagi harinya itu dari jam setengah 5. Nggak seperti biasanya, aku biasanya kan beraktivitas itu dimulai dari jam 4 pagi ya, tapi hari ini tuh sengaja gitu aku beraktivitasnya itu di jam setengah 5 atau jam 5 ya. Karena ada agenda gitu, aku tuh nanti kan mau masak lagi gitu ya, pengen masak bareng sama ibu guru. Aku tuh ngajak teman-teman atau ibu guru bacakan di rumah aku. Jadi nanti tuh aku tuh masak lagi gitu loh Bunda. Jadi sekarang tuh masak untuk sarapan ya, untuk antisipasi takutnya Dede Aska tuh nggak keburu gitu ya, pengen makan. Kadang Dede Aska tuh kalau pagi-pagi banget tuh dia tuh suka ribut pengen makan gitu atau pengen
pengen sarapan. Jadi aku tuh nanti mau masak, ati ampela karena kebetulan di rumah masih ada stok ati ampela. Dan untuk bacakannya itu nanti aku tuh mau masak lagi gitu, Bunda. Jadi ini tuh sengaja ya aku tuh masaknya itu nanti tuh siang gitu, agak siangan karena aku tuh pengen masak bareng sama Bu Guru. Karena Masya Allah ya kalau nggak di hari weekend atau di hari libur panjang kayak gini tuh kita tuh pada sibuk sendiri gitu ya. Apalagi kita tuh sebagai ibu rumah tangga itu Masya Allah. Dan profesi kita itu nggak ibu rumah tangga doang ya. Nah, tapi juga mengajar juga ya. Apalagi kayak Bu Ratna Bulina itu ngajarnya itu pagi dan juga sore. Kalau aku mah ngajarnya itu di sore hari doang gitu. Tapi Masya Allah walaupun ngajar di sore hari doang, Masya Allah kayaknya sibuk banget ya Bunda. Apalagi kalau aku tuh ngajarnya pagi sore itu kayaknya nggak bisa ngonten gitu ya, nggak bisa bikin video ya. Dan mumpung kita tuh libur gitu, jadi aku tuh inisiatif ngajak Bu Guru untuk bacakan di rumah gitu sesekali gitu ya. Karena ya kalau nggak disempet-sempetin kayak gini gitu nggak bisa gitu ya Bunda. Dan ini alhamdulillah si nasi yang tadi aku masak ini udah keket ya. Kalau di sini bahasanya keket, ini langsung aku mau kukus, aku pindahin di tempat yang langsung satunya gitu. Kalau aku tuh kalau masak nasi ya seperti ini ya Bunda. Kalau yang sering tonton video aku mau udah hafal ya. Kalau aku mah kalau masak nasi ya seperti ini. Kalau masak nasi diginiin atau dilangseng kayak gini tuh kayaknya lebih pulen gitu loh Bunda. Dan next ini tuh lanjut aku tuh mau masak ati ampela sesuai yang aku katakan tadi ya. Ini aku tuh masak ati ampela untuk sarapan. Takutnya Dede Aska tuh bangun dia tuh rewel pengen makan karena Dede Aska tuh kalau mau makan itu kayak nggak keburu gitu loh Bunda. Dia tuh enggak sabaran gitu ya kalau udah minta itu harus cepet-cepet diturutin gitu. Makanya ini aku tuh masaknya itu ngeburu untuk Dede Aska, takutnya dia tuh nggak keburu untuk sarapan gitu, pengen sarapan. Nah ini tadi tuh aku tuh lupa ya Bunda, seharusnya kan kalau di blender bumbunya itu jangan dikasih minyak dulu ya, ditunggu biar airnya tuh menyusut dulu. Tapi karena aku tuh lupa tadi tuh ya, aku kasih minyak dulu gitu, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting bumbunya tuh matang dengan sempurna. Nah ini bumbunya ya seperti biasa ya, udah hafal mungkin Bunda ya, namanya juga ibu-ibu rumah tangga pasti udah hafal ya untuk bumbu-bumbu masakan kayak gini, apalagi masakan kampung kayak gini. Nah ini di sampingnya tuh alhamdulillah untuk nasinya udah mateng ya, ini bumbunya juga udah mateng. Ini langsung aku masukkan air dan nanti aku langsung masukkan juga si ati ampelanya. Untuk ati ampelanya itu sebelumnya udah aku rebus ya Bunda. Jadi biasanya aku tuh kalau untuk ati ampela atau ayam potong itu sebelum aku masukkan ke dalam kulkas, biasanya aku tuh rebus dulu ya Bunda, direbus dulu biar nanti tuh tahan lama gitu. Dan yang aku rasakan ya memang kalau direbus dulu tuh rasanya juga lebih enak ya Bunda. Kayak ayam potong juga sekarang tuh kalau mau masak ayam potong aku biasanya rebus dulu. Karena sebelum-sebelumnya gitu ya, aku tuh nggak direbus dulu langsung aja dimasak gitu. Tapi sekarang mah direbus dulu karena menurut aku lebih enak direbus dulu ya. Tapi itu menurut aku ya, versi aku gitu, tapi nggak tahu kalau menurut orang lain. Nah ini alhamdulillah si ati ampelannya itu sudah matang ya teman-teman. Ini cukup ya untuk sarapan dan untuk makan siang nanti aku tuh masak lagi. Dan singkat cerita ini tuh udah agak siangan sekitar jam 8 pagi. Ini aku tuh lagi ngerebus pepaya muda dan juga pete untuk lalaban nanti makan bacakan ya. Dan posisinya itu Bu Lina itu udah ada di sini ya teman-teman, dan beliau tuh lagi metikin daun pepaya Jepang yang beliau bawa ke sini. Dan untuk teman-teman yang lainnya atau bu guru yang lainnya tuh belum pada datang ya. Tapi nggak apa-apa ya walaupun belum datang, kita tuh tetap semangat ya untuk masaknya karena Masya Allah ya makan terenak itu menurut aku tuh ya bacakan ya. Dan ini Bu Lina ada di luar rumah ya, beliau lagi metik-metikin pepaya Jepang atau daun pucuk pepaya Jepang. Kalau di sini namanya pepaya Jepang ya Bunda. Tapi nggak tahu kenapa ini walaupun namanya pepaya Jepang ya ini tuh daunnya itu nggak pahit gitu ya, malahan lebih enak
pepaya Jepang ini daripada daun singkong. Dan ini aku tuh lagi motong-motong pepaya, ini untuk campuran, sayur asem karena mau nyayur asem ya. Dan ini sengaja aku banyakin karena sayur asemnya itu cuma sedikit ya, jadi aku banyakin aja untuk pepayanya, biar nanti tuh ada isinya gitu ya, enggak sekedar kuahnya aja. Dan ini aku bantuin juga untuk metik-metik daun pepaya Jepangnya karena tadi udah selesai motong-motong pepayanya, jadi aku bantuin Bu Lina biar cepet ya. Dan beliau tuh kesini tuh bawa nasi juga Bunda, padahal aku tuh nggak minta beliau tuh bawa nasi atau lauk yang lainnya gitu ya, karena aku tuh udah nyiapin semuanya, tapi beliau inisiatif sendiri kesininya itu bawa nasi, terus juga bawa bekal juga, bawa kerupuk gitu ya. Katanya, biar lebih banyak gitu katanya ya, lebih banyak, lauknya dan juga nasinya, Masya Allah ya. Dan ini aku tuh nggak tahu kenapa Masya Allah Bunda, aku tuh lebih suka sama daun pepaya Jepang ini daripada daun singkong ya, karena menurut aku kalau daun pepaya Jepang ini tuh lebih enak dan lebih empuk gitu ya, lebih lembut daripada, daun singkong. Sebelumnya dulu tuh aku tuh nggak doyan ya sama daun ini, tak kirain si daun pepaya Jepang ini tuh pahit gitu rasanya karena kan namanya itu kan pepaya ya, tapi ternyata ini tuh rasanya nggak pahit sama sekali teman-teman. Nah ini alhamdulillah si, airnya itu udah mendidih, lanjut aku masukkan langsung ini si daun pepaya Jepangnya ke dalam air yang mendidih. Ini sebelumnya udah aku cuci dengan bersih ya. Untuk daun pepaya Jepangnya ini tuh dari Bu Lina, katanya di samping rumahnya itu banyak daun pepaya Jepang dan aku minta tolong sama beliau kalau mau ke rumah tolong sambil bawa daun pepaya Jepangnya gitu ya, karena di belakang rumah aku tuh belum pada tumbuh gitu dan juga cuma sedikit. Dan alhasil Bu Lina ke sini tuh sambil bawa daun ini ya teman-teman. Dan kenapa ya teman-teman ini tuh dinamakan daun pepaya Jepang padahal ini tuh bukan pohon pepaya gitu, tapi kenapa dinamakan daun pepaya Jepang? Kadang aku juga suka bingung ya, tapi menurut aku mungkin gitu ya, mungkin dinamakan pepaya Jepang itu mungkin daunnya itu mirip daun pepaya, makanya dinamakan daun pepaya Jepang ya. Tapi kalau Jepangnya itu dari mana gitu ya Bunda? Kenapa gitu ya, ini tuh dinamakan pepaya Jepang gitu, jauh amat gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa ya, walaupun namanya itu unik gitu ya, ada Jepang-Jepangnya, yang penting tuh ini tuh daunnya bisa dimakan, bisa dimasak ya. Pokoknya enak gitu untuk dimasak, yang penting halal gitu ya. Dan ini di sampingnya tuh aku tuh sambil ngerebus untuk sayur asem dan di sini yang aku masukkan tuh yang keras-keras dulu ya, kayak jagung, terus juga pepaya gitu. Oh ya Bun, kalau di daerah Bunda, kalau daun pepaya Jepang tuh manggilnya apa ya? Apakah sama daun pepaya Jepang, apakah, berbeda gitu ya? Karena kan pastinya di setiap daerah masing-masing itu kayaknya, berbeda-beda ya manggilnya. Boleh ya ditulis-tulis di kolom komentar. Dan next ini tuh Bu Lina lagi motong-motong, jengkol. Ini jengkolnya sebelumnya udah aku rendam semalaman dan ini jengkolnya itu agak kurang bagus gitu ya, pada bolong-bolong gitu, tapi ini tuh Masya Allah untungnya rasanya itu tetap enak ya walaupun ada bolong. Dan ini tuh, rencananya mau dibikin balado ya, jengkol balado. Cuma sayangnya pas waktu aku tuh masak jengkol balado ini enggak kerekod ya, enggak ada videonya. Jadi pas waktu aku tuh mau video masak ini, si HP-nya itu ditangisin sama si Dede Aska ya atau sama si bocil. Jadi aku tuh sering banget ya, rebutan HP sama si bocil gitu Bunda, Masya Allah gitu ya. Jadi ngonten itu benar-benar butuh perjuangan gitu ya Bunda. Dan ini alhamdulillah untuk sayur asamnya itu udah mendidih dan si papayanya itu udah agak empuk gitu, jadi aku langsung aja masukkan daun kelotohnya, kalau di sini ngomongnya daun kelotoh ya atau daun melinjo ya. Ini aku udah tes rasa juga, untuk rasanya itu udah mantul menurut aku. Dan singkat cerita, inilah, menu hari ini Masya Allah ya, super lengkap gitu ya, kayak prasmanan aja, ada jengkol balado, ikan asin, tempe, terus sambal, terus juga, lalapan, daun pepaya Jepang, terus pepaya
supaya muda juga. Pokoknya alhamdulillah untuk hari ini tuh menunya itu lengkap banget ya, kayak Bu Lina aja bawa rebusan, daun sintrong, terus juga tempe orek, dan Bu Ratna juga bawa ayam bakar juga gitu, Masya Allah tabarakallah. Pokoknya alhamdulillah ya untuk hari ini, bersyukur banget masih bisa makan-makan bareng bersama keluarga ya, bersama teman-teman. Masya Allah, mudah-mudahan lain kali bisa makan-makan bareng lagi kayak gini ya, karena menurut aku makan terenak di dunia itu ya makan bareng, kayak gini gitu teman-teman. Dan untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu ya, jangan lupa di-like, komen, dan subscribe agar aku tuh lebih semangat lagi bikin videonya, dan aku mohon maaf apabila di sepanjang video aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.